Poka. Sungguh enak rasanya coklat. Kembali lagi bersama kami di Poka. Bersama perempuan cantik dan hebat. Teman-teman juga cantik. Masya Allah. Jadi baik, halo semuanya. Welcome back to podcast Hima Pentika. Jadi di sini di podcast kali ini, di episode kali ini, aku sebagai host yaitu Lina Afrianti dan teman aku. Dan saya Daniah Rahma. Nah, jadi di sini di podcast Hima Pentika kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Okay. Yaitu perempuan dan kesetaraan. Apakah masih perlu diperjuangkan? Seperti kita ketahui saat ini perempuan sudah sangat banyak ya yang sudah berkecimpung di pendidikan yang sangat tinggi dan sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin bahkan ya. Tapi sekarang mungkin kita langsung tanya atau kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber hebat kita hari ini? Kami hari ini kedatangan narasumber yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dengan pengalamannya setelah menjalani organisasi juga tentunya di berbagai tingkat organisasi ya Kak Lina. Langsung saja kita sambut. Ini dia Kak Juzu. Halo Sobat Hima Pentika. Halo. Boleh perkenalannya dulu Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Fitri Justi Zuliami, biasa dipanggil Kak Juzu. Hai. Hai. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak saat ini apa aja nih Kak? Oke, sebagai mahasiswa kesibukan Kakak tentu menuju seminar fisika sekarang. Wow. Doain ya semoga cepat. Amin. Nah, sebagai organisator Kakak ada 2 kesibukan, yakni di LS Olive Keep Untri Kakak sebagai Kepala Departemen Pengembangan Prestasi tahun 2026, lalu di BEM FKIP Universitas Riau Kakak sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oke. Ini sebuah jabatan yang sangat keren tentunya ya, dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh juga sangat luar biasa ya Kak. Amin. Amin deh. Nah, jadi nih Kak, di podcast kali ini langsung aja ya. Langsung aja deh. Iya. Kita tanya dulu bagaimana pandangan Kakak tentang kesetaraan perempuan di era sekarang. Iya Kak. Apakah perlu diperjuangkan? Iya, apakah perlu diperjuangkan? Perlu diperjuangkan saat ini. Oke, kita lihat dulu ya, perempuan dan setara itu artinya cukup dekat. Perempuan yang dimana dulu kita bisa lihat tempatnya ada di sumur, di dapur, di kasur. Kita pasti dekat dengan 3 itu. Iya. Nah, sekarang eranya era globalisasi, eranya digital. Apakah perempuan masih memerlukan kesetaraan dalam hal yang diperjuangkan di sini? Tentu masih, karena baik dari segi perjuangannya itu perempuan belum mendapatkan hak-haknya. Nah, yang pertama kita tinjau dari segi pekerjaan terlebih dahulu. Jumlah pekerja perempuan di Indonesia itu masih sangat minim dibandingkan jumlah pekerja dari laki-laki. Itu dulu. Lalu selanjutnya untuk perempuan dalam kesehatan ataupun dalam kekerasannya di sini, perempuan tidak benar-benar aman. Nah, di lingkungan kampus kita ini harus diperjuangkan hak perempuan yang merasa tidak aman. Seperti itu. Jadi untuk era digital sekarang ini kita tetap memperjuangkan kesetaraan tersebut. Itu sih. Oke, berarti masih ada poin-poin yang benar-benar harus diperjuangkan agar kesetaraan gender itu benar-benar terrealisasi, khususnya di lingkungan kampus kita tercinta. Betul ya Kak? Betul. Oke. Next Kak Lina. Iya. Jadi tapi Kak, tapi kalau dalam kesetaraan yang kita maksud itu kadang kalau kemarin-kemarin atau dulu-dulu nih perempuan tuh susah untuk membagikan pendapat gitu kan Kak. Untuk menyampaikan pendapat, untuk bahkan kayak yang Kakak sampaikan tadi bahwasanya perempuan tuh sudah dikenal duduk di sumur, di dapur, cuma gitu-gitu aja kan. Tapi sekarang tuh perempuan udah mencapai pendidikan yang tinggi, bahkan kalau di pemimpin ya sudah ada juga perempuan-perempuan yang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin organisasi. Iya. Tapi pertanyaan satu nih, tapi kenapa ya di Hima kita tuh bupatinya tuh selalu laki-laki? Apakah di Hima gubernur juga ya, gubernur mahasiswa? Ya, karena dari
tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, cross check kembali di FPK itu Fakultas Keperawatan, FKP, sorry. FKP. Nah, FKP itu emang gubernurnya dari perempuan. Iya. Nah, itu tuh kenapa kebanyakan gubernurnya adalah laki-laki? Tentu secara emosional laki-laki ini dominan itu. Jadi kalau kita bahas untuk pimpinan ataupun pemimpin, ya jelas laki-laki emang lebih tinggi daripada perempuan. Bukan berarti perempuan nggak bisa memimpin, bukan berarti seperti itu. Ada standarisasi dan kriterianya kenapa perempuan itu bisa menjadi pemimpin dan kenapa amanah ini cocok untuk perempuan tersebut. Nah, ini tuh bukan terkait gender. Jadi, gimana caranya kita melihat pandangan ke depan supaya misal Hima tadi tuh. Nah, Hima ini kita pengen bagus, kita pengen pemimpin yang emang struktural. Kita lihat kalau Bupati Hima Pentika sekarang, beliau itu sangat struktural. Oke, kita lihat, jangan kita lihat kekurangannya, tapi kita lihat kelebihannya bagaimana. Beliau sangat struktural, beliau sangat memikirkan masa depannya Hima Pentika itu seperti apa, sehingga beliau menjalankan bersama partnernya, wakil bupatinya dengan kolaborasi yang bagus. Kalau misalnya beliau berkekurangan di komunikasi, maka beliau mencari partner yang bisa berkomunikasi dengan baik untuk internalnya. Nah, begitu mungkin kolaborasinya. Itu kenapa yang kita lihat untuk pemimpin sekarang itu bukan karena gendernya, tapi karena gimana caranya ia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin itu. Itu sih. Oke. Selanjutnya mungkin kita bahas tadi dari tanggapan kakak terkait bahwa kita perlu memperjuangkan rasa aman tentunya bagi perempuan terutama di lingkungan kampus. Pengen juga kita bahas ya Kak Lina beberapa waktu belakangan ya, mungkin hangat sekali bukan gosip, berita bahwa ada kabar tidak mengenakan tentang beberapa kasus yang pernah dialami oleh perempuan-perempuan di lingkungan kampus kita ini. Bagaimana tanggapan kakak terhadap hal tersebut dan apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk membantu rekan-rekan kita yang mungkin sudah terdampak atau mencegah yang agar tidak terjadi lagi tentunya. Oke, tanggapan kakak, karena kakak yang menaikkan kasus itu, kakak bahas dari segi kronologi dulu ya. Kenapa kasus itu berani untuk kakak angkat ke media. Nah, jadi H-1 Kartini itu tanggal 20 April 2026 ada kelembagaan yang mengundang kakak untuk mengorasikan di depan gitu. Nah, setelah malam itu kakak catat dong apa-apa aja yang mau kakak orasikan gitu. Terkait ya tadi pekerjaan, LGBT dan kekerasan, karena kemarin sempat di kampus sebelah kita mengalami kekerasan juga pada perempuan. Nah, lanjut malam itu kakak sedang nyatat teks orasi, yaudah tiba-tiba kakak mendapatkan telepon dari korban. Nah, kakak boleh cerita Ju? Oke, korban cerita gini. Kakak kaget karena kan basic kakak kemarin bukan di sini kan. Terus ketika kakak mendapatkan cerita ini benar-benar kaget. Nah, sebelum itu karena kemarin kakak udah berkolaborasi dengan Satgas PPKPT Untri, jadi kakak tanyakan langsung apakah ini sudah termasuk kepada pelecehan atau tidak gitu. Nah, bagian Satgas bilang kalau misalnya itu tidak dalam persetujuan dari korban ataupun pasien, itu sudah termasuk pelecehan Ju, katanya begitu. Nah, kakak balik lagi ke korban, jadi kita mau gimana nih gitu. Apakah ini emang kita usut ke Satgas secara diam-diam atau seperti apa Kak? Ternyatanya tuh korban ini sudah tahu kalau misalnya kejadian ini tuh sudah berulang atau bertahun-tahun, tapi beliau belum berani speak up itu karena ya kabar angin aja. Nah itu belum ada konfirmasi dari korban yang lain gitu. Nah ketika beliau yang menjadi korban di sini, ya udah ayo kita angkat berita ini, sanggup Kak? Sanggup gitu. Nah dalam persetujuan korban tersebut makanya kakak angkat berita itu ke media. Itu. Nah, dari media ini juga kakak banyak bertanya kepada kakak-kakak tingkat apakah ini aman untuk diangkat atau tidak. Alhamdulillahnya semua mendukung di situ. Nah, sampailah di tanggal 22 April kakak nge-up itu. Dan kenapa ini perlu kita perjuangkan tadi kan pertanyaannya. Ya pertama, karena lingkungan kampus yang mungkin kita anggap sekarang ini aman, ternyata belum tentu aman. Masih ada pihak-pihak yang masih menggunakan kuasanya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan kepuasannya saja. Itu yang kita hindari. Mungkin kalau kita pikir-pikir ada beberapa dosen yang menggunakan
relasi kuasa tersebut. Iya. Nah, untuk melecehkan perempuan, kakak tidak sebutkan oknumnya siapa, tapi di beberapa prodi itu ada, baik di FKIP maupun yang di luar FKIP. Nah, ini sedang ditindaklanjutin juga sama Satgas dan harapannya juga dipercepat. Jadi Satgas tuh nggak cuman ngurusin kasus kita yang kemarin tuh aja, ada beberapa kasus yang beliau urus juga di situ. Selanjutnya itu dosen. Nah, kenapa dosen ini cukup lama? Karena ya beliau kan mengajar Iya. juga di situ. Kalau terduga pelaku ini, nah, kalau terduga pelaku ini kenapa kita inginnya cepat? Karena korban yang kita tahu pasti tidak dari FKIP saja. Itu kenapa kakak emang pengen nge-up itu, kakak berniat kemarin tuh kakak pikir korban ini tidak dari FKIP saja karena tempat tersebut untuk umum. Betul, iya Kak. kan? Iya. Nah, vaskes pertama dari mahasiswa mahasiswi itu. Selanjutnya kenapa kakak pikir ini harus diangkat? Kakak nggak expect korbannya sebanyak itu. Iya loh, Kak, banyak kali. Banyak banget, dan yang kakak hilang respect kakak itu adalah ketika media-media seperti salah satunya Sudut FKIP atau Bisik-Bisik Undri atau media yang lainnya itu tuh meng-up kronologi dari korban. Itu yang kakak nggak suka, dengerin ya loh, Bisik-Bisik Undri, Sudut FKIP. Nah itu jadi ini aja opening. Dengerin ya, Biar dengerin ini ya, Kak. Itu kakak suka ketika teman-teman itu membersamai kasus dan membersamai alurnya proses dari gimana caranya kasus ini terkawal dengan baik gitu. Nah, sampai tapi tuntas. kakak kurang menyetujui cara mereka dengan nge-up walaupun korban ini sudah nge-ACC gitu. Iya. Kakak kurang menyetujui mereka meng-up ke media. Kenapa? Media ini di jejak digitalnya masih ada. Masih ada sampai kita tua nanti gitu. betul. Walaupun mereka menghapus itu tuh udah masih ada, udah terekap sama Instagram. Itu dia, itu yang nggak enaknya. Karena kemarin ada juga salah satu kakaknya korban itu ngadu ke media. Terus ia mengizinkan untuk di-up ke feed story, untuk feed dan story gitu. Terus ia ngerasa kecewa dengan media ini. Kenapa ada salah satu yang tidak tertutup, dan sehingga korban ini tuh atau kakak korban ini tuh kayak diteror gitu, ditanya-tanyain, dichatin, di DM-in gitu sama yang lain. Itu kan jadinya sedih. Iya, betul sih, Kak. Itu sih. Jadi kenapa kita harus tetap memperjuangkan ini? Balik lagi ya, kan kasusnya sekarang masih tahap pengawalan. Nah, kenapa kita harus menyuarakan ini terus? Karena kalau tidak perempuan yang menyuarakan, kalau tidak yang merasakan yang menyuarakan, siapa lagi gitu. Laki-laki kita tahu, mereka ya dapat enaknya aja, betul kan? Betul. Betul. Nah, iya, tak ada dapat bekasnya. Tapi perempuan yang kena di situ, psikisnya kena, mentalnya kena, pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari itu terganggu gitu. Jadi kalau misalnya tidak kita suarakan, mau sampai kapan kasus ini berlarut-larut? Itu sih tanggapan kakak terkait kasus ini. Lalu untuk itu tadi Kak, pencegahan mungkin yang bisa Kita lakukan. Iya, benar. Oke. Pencegahan yang bisa kita lakukan seperti teman-teman Poka sekarang ini sudah berani untuk menyuarakan. Nah, jadi ini juga salah satu tahap. Kenapa? Karena tidak banyak media yang berani untuk meng-up ini ke YouTube ya nanti. Iya Kak. Iya. Ke YouTube. Iya, di YouTube. Nah, selanjutnya setelah ini mungkin banyak komentar-komentar ya, semangat ya. 5 Pentika FKIP Undri, dan juga teman-teman jangan goyah. Kalau misalnya teman-teman ini merasa ini benar, jangan takut dan jangan goyah. Tetap terus suarakan. Nah, kita sebagai temannya korban sekarang ini, kita sebagai temannya korban, apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya udah, yang pertama, jangan sampai korban ini merasa sendiri. Karena di beberapa korban yang kakak temenin, kakak jumpain kemarin itu, mereka itu ketika menceritakan kasusnya benar-benar masih kayak gini tangannya, Gemetar. Ya itu berarti menekan dan emang gemeter. Saking beliau ingin tetap menyuarakan, dan juga di situ tuh posisinya mereka juga pengen tidak ada korban yang lain. Nah di situ, nah kita temenin mereka. Itu posisi kita sebagai temannya korban, kita temenin mereka, jangan sampai mereka merasa sendiri. Ada juga salah satu korban yang emang kemarin kakak dapat laporan juga ketika selesai mandi,
Ya. Nah, selesai mandi kan emang terlihat ya semua Di rumahnya Kak atau di rumahnya. Oke. Nah, beliau menangis di situ. Menangis bahwasanya ia merasa dan ia nggak percaya kalau diri itu korban. Berkali-kali ia menyangkal, ia nggak percaya kalau diri itu korban. Sampai dia menangis setelah selesai mandi. Terus kakak coba sampaikan kepada temannya juga, tolong dikuatkan dan jangan sampai dibiarkan sendiri. Karena emang psikis teman-teman sekarang yang jadi mahasiswa maupun yang sudah tamat itu masih terganggu. Dan yang harus kita selamatkan adalah psikisnya korban. Itu dulu, itu yang paling pertama, psikisnya korban yang kita semangatin. Dan segeralah kalau emang tidak bisa kita yang mendampingi ini, ya udah kita serahkan kepada psikolog. Di sini kan juga ada UPBK kan. Iya. Nah, itu dia. Kita sebagai teman-temannya juga terus mendampingi, mendengarkan ceritanya. Kakak cerita sekarang sampai gemeter. Nah, terus juga itu sih pengalaman-pengalaman kakak. Terus kakak juga follow up beberapa korban gimana keadaannya sekarang gitu. Gak semua kakak follow up juga gak terhandle. Cuman emang ada beberapa kesempatan kakak follow up satu persatu gitu. Terus kalau misalnya kita korban, kita harus ngapain? Kita korban sekarang posisinya. Kalau kita ngerasa kita sanggup untuk menyuarakan, ya sudah kita suarakan itu, kita ceritakan ke Satgas PPKPT karena datanya masih sangat dibutuhkan oleh Satgas untuk penjatuhan hukuman kepada terduga pelaku. Nah, kalau misalnya korban tidak berani atau tidak ada energi untuk ke Satgas, rasanya korban sembuh dari traumanya itu sudah cukup. Ya, itu dulu. Sembuh aja dia dulu dari trauma itu. Selanjutnya kalau kita di bagian organisasi ya. Nah, kita di bagian organisasi kita harus ngapain? Seperti teman-teman Pentika sekarang sudah menyuarakan nih. Nah, itu satu. Duanya adalah ketika nanti di hasil akhir, apakah hasil ini finalnya iya atau tidak dijatuhi hukuman kepada terduga pelaku? Semisal tidak, itu di situ kita bisa menuntut kembali dan menyuarakan kembali. Di situ peran-peran teman-teman organisasi diperlukan. Dan kakak juga berharap untuk teman-teman organisasi yang lain jangan tinggalkan kasus ini sebelum sampai pada tahap akhir. Nah, itu sih kalau yang di organisasi. Oke, dan yang muncul pertanyaan nih ya Kak Dina. Tadi kan Kakak bilang masih dibutuhkan laporan-laporan dari korban untuk bisa menjatuhkan yang terduga pelaku. Nah, terakhir kalau tidak salah dan yang ikuti 30 ya Kak korbannya. Berarti kalau kita rasa ya 30 itu udah angka yang cukup Itu besar ya, sudah besar. cukup banyak. Tapi berarti masih belum kuat untuk ibaratnya menjatuhkan terduga pelaku. Kalau masih belum kuat tentu kuat, itu udah banyak banget Iya, deh, itu udah banyak gila. banget. Tapi bukan untuk menjatuhkan hukuman ataupun untuk mendapatkan supaya terduga pelaku ini dihukum, bukan. Tapi gimana caranya semakin banyak data korbannya tentu itu semakin menguatkan di situ. Nah, jadi 30 data itu sudah sangat banyak dan rasanya itu sudah cukup. Sekarang pun masih dalam tahap proses pemeriksaan. Nah, di Senin kemarin, di tanggal berapa ya kakak lupa, setelah dari korban yang diperiksa, lalu Senin kemudian itu terduga pelaku yang diperiksa psikologisnya bareng dokter forensik, dokter forensik, ada psikolog juga di situ, ada Satgas juga yang menemani, cuman kakak nggak ada di sana, karena kan emang nggak boleh dipertemukan. Cuman kakak juga memantau informasinya. Nah, informasi yang ini teman-teman Poka nih yang pertama tahu. Nah, kakak juga belum sebar ke flyer ataupun gimana-gimana karena emang mau full mendapatkan informasinya seperti apa kelanjutannya. Itu sih. Udah cukup kok 30 kasus itu. Oke. Sedih ya sebenarnya Kak Iya, dan Lina rasa juga ya kemungkinan masih banyak korban di luar sana. Tapi ya itu tadi, untuk korban yang udah speak up tentang ini itu tuh luar biasa banget. Keren. Dan kalian keren. Dan kalian jangan sedih. Kami di sini kok. Ya, Iya. kalian nggak sendirian. Betul banget. Teman-teman nggak sendiri. Ada sobat Hima Pentika, ada kakak, ada Satgas PPKPT dan ada yang lainnya. Oke? Dari Hima Pentika ada korban? Sejauh ini. Alhamdulillah sejauh ini belum ada dan semoga tidak ada Semoga ya. tidak ada. Alhamdulillah.
Ada lagi ada Kak Lina pertanyaannya? Aduh. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Kira-kira nih Kak, kalau untuk kedepannya, apakah cara perempuan untuk menjaga dirinya tuh di lingkungan kampus tuh kayak mana lagi Kak? Kalau di FKIP nih, kalau di Ya. FKIP kan dari pakaian sudah. Iya, betul banget. Kalau di fakultas lain atau kayak mana tuh Kak? Kadang kan yang disalahin kan kadang Perempuan. Ya, benar sekali, Kak. Karena pakaiannya. pakaiannya terbuka. Ya. Jadi yang harus diperbaiki di sini pola pikirnya dulu ya. Bukan perempuan dan laki-laki, tapi gimana pola pikirnya. Yang laki-laki mungkin harusnya menjaga pandangannya, menundukkan kepalanya. Kan udah diatur juga kan dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Nah, kalau perempuan sebenarnya bukan kita yang disalahkan, tapi kita kan juga ada kewajiban untuk menjaga diri kita kan. Iya. Nah, gimana caranya kita menjaga? Ya udah dengan pakaian kita itu. Tapi kakak nggak terima kalau perempuan disalahkan. Tetap ya Kak, perempuan nggak pernah Iya, salah. nggak, perempuan nggak pernah salah. belum habis-habis tentang statement ini ya. Nggak pernah salah. Karena apa? Karena laki-laki lahirnya juga dari rahim perempuan. Ini Kak, dan ini ada sedikit cerita ya. Mungkin pernah misalnya di suatu kejadian perempuan ini melakukan kesalahan, mungkin dari pakaiannya nggak disengaja, yang Oke. mungkin ya boleh dibilang mungkin Agak terbuka. Iya, agak Oke. terbuka. Tapi yang jadi permasalahan ini menjadi sesuatu hal yang ini Kesetaraan apa enggak gitu? ini misalnya oleh gender laki-laki, dia menjadikan hal tersebut sebagai fantasi Kak, fantasi, dan dia menyatakan itu langsung kepada perempuan itu. Dia menyampaikan ini dia menjadikan perempuan itu sebagai bahan itunya, bahan fantasinya dari yang dia lihat di kejadian hari itu, yang perempuan tuh nggak sengaja menggunakan pakaian yang kurang tepat misalnya. Dia menyatakan seperti apa? Boleh dicontohkan? Menyatakan secara langsung. Seperti ini misalnya dari chat Kak, dari chat misalnya dia bilang seperti ini. Wow. Kamu harus tahu gitu. Apa yang kamu lakukan di hari kemarin misalnya gitu. Udah kamu itu aku jadikan bahan fantasi dalam waktu yang kurunnya tuh lumayan lama Kak kalau menurut Dania. Bagaimana tanggapan Kak? Damn. Itu sangat Seram. Takut jauhi kita dari lelaki yang seperti itu. Tidak. kalau aku nih jadi Ya. perempuan itu, Ya. aku langsung kayak aku tidak mau lagi ketemu orang ini. Pokoknya itu kayaknya psikolognya kena sih. Itu kan So, termasuk kekerasan seksual secara ini Iya, kan Kak, secara benar. online. betul. Tapi kan kalau misalnya kita kita angkat kasus ini, tapi kan tetap ada kesalahan dari perempuannya seperti itu Kak. Iya. Oke, kakak paham. Takutnya orang berpikir kayak gitu juga. Kan kamu Iya. yang mancing. Iya, Nah, kan kamu yang memancing. Ya, pakaiannya kenapa terbuka kayak gitu? pasti ada aja sih Makanya orang yang kayak laki-laki berpikiran kemana-mana, gitu iya, kan? iya. Menarik ini, menarik. Karena ada lelaki itu emang ini ya, kakak dapat perkataan ataupun ucapan dari laki-laki yang menyampaikan langsung kepada kakak bahwasanya pikiran laki-laki itu emang bukan pikiran, mata laki-laki itu emang nerawang gitu. Paham nggak? Bener laki-laki? Jadi kalau mana bisa tembus gitu ya? Iya. Laki-laki yang menyampaikan langsung ke kakak. Jadi kakak langsung cross check aja sama dua laki-laki di sini. Oke, mungkin mereka nggak berani menyampaikan Punya ya. ilmu lebih. Semua laki-laki, Semua Kak. semua laki-laki Guys, Tanpa tolong, terkecuali. guys. tanpa terkecuali. Nah, tapi hebatnya laki-laki ini adalah perbedaannya perempuan ini untuk seksualnya lebih tidak bisa menahan daripada laki-laki. Laki-laki ini bisa menahan gitu. Percaya nggak? Gimana Kak? Laki-laki lebih bisa menahan. Iya. Kenapa seperti itu? Tapi Kak? matanya Tapi matanya tembus. Kenapa bisa menahan? Karena matanya itulah tembus. Mereka itu harusnya diberikan ilmu dan iman supaya mereka menjaga hal itu. Nah, kalau misalnya mereka tuh tidak bisa menahan, lebih banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia ini. betul. Betul. Kalau yang secara dilakukan tidak ada konsen gitu, tidak ada persetujuan gitu. Ya. Itu lebih banyak dilakukan. Kalau pemerkosaan, itu kan udah termasuk kekerasan seksual kan. Iya. Nah,
ini tuh kalau misalnya mata udah dijadiin kayak gitu, udah kena. Tapi laki-laki bisa mengontrol itu. Mereka bisa mengontrol itu. Kalau misalnya mereka nggak bisa mengontrol, pasti lebih banyak. Lebih banyak kasus. Nah, tapi masuk ke pertanyaan adek tadi, Daniah tadi, kenapa ia melontarkan perkataan tersebut di WA ya? Ya di chat misalnya. Oh, di chat, oke. Di chat kepada cewek tersebut yang seperti itu. Terus udah menjadikan beliau menjadi bahan fantasi. Ya Allah, seram. Itu enggak banget ya. Aku aja dengernya kayak Iya, takut. Tapi emang dari perempuan dan laki-laki ini bener-bener krusial banget. Dan perempuan juga harus menjaganya, dan laki-laki, perempuan menjaga pakaiannya, tubuhnya lah ya. Tubuhnya selayaknya nyaman dan aman. Iya. Nah, kakak nggak bicara nyaman aja di sini, tapi gimana perempuan juga bisa aman, dan juga laki-laki menjaga pandangannya. Itu menurut kakak udah lebih dari cukup, dan seharusnya laki-laki di sini udah bisa menerapkan hal itu. Makanya lah laki-laki tuh kalau dulu kan laki-laki wajib di pesantren gitu. Ada nggak denger kayak gitu? Ada. Pernah. Itu karena emang sejatinya matanya itu emang rawang gitu. Harus dipesantrenkan gitu Iya, ya Kak? harus dipesantrenkan dulu. Tapi kalau misalnya dia udah, itu temannya ya? Bukan. Teman Dania Kak. Teman Dania. Teman Dania yang korban kan berarti. Ya. Yang laki-laki ini temannya korban. Ya, Bukan? temannya korban juga. Ya Allah. Mungkin sempat ketemu di beberapa Event. event gitu. Nah, terus mereka sudah pernah lost contact. Setelah itu dia muncul lagi, dia sampaikan, kamu tahu nggak sejak pertemuan terakhir kemarin kamu itu jadi bahan fantasi aku. Cuma si perempuan ini nggak berani speak up karena dia ngerasa dia juga ada melakukan kesalahan di sana gitu. Terus tanggapan beliau ke lelaki itu gimana ketika mendengar kata seperti itu? Kata fantasi. Nge-freeze ya? Takut Si perempuannya Kak nge-freeze Kak, karena kayak nggak nyangka. masa iya gitu separah itu, dan mungkin 2 bulan ada Kak setelah pertemuan terakhir itu. Wow. Dia masih bilang setiap hari menjadi bahan itu. Kan Setiap hari setelah pertemuan terakhir kan itu lama kan Kak, 2 bulan itu. Jadi menurut Kakak hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman Dania tersebut? Satu, tegas saja. Tergantung laki-lakinya ini. Ada yang bisa kita tegaskan gitu aja, ada yang harus lemah lembut. Tapi kalau udah seperti itu tahapannya ya kita harus tegas di situ. Iya, dilihat aja dia kan sanggup, dia bilang kan Kak, Iya. ke orangnya langsung. Itu tuh kayak udah kena deh. Itu dia yang paling parahnya itu bukan soal pikirannya yang kesana. Kita ya bukan menormalisasi, tapi kan ya Dia udah berani ngomong langsung. gitu Kak. Itu Dia dia. membicarakan itu. Biasanya orang-orang udah fantasi tapi diem aja gitu. iya, Tapi itu ini langsung masalahnya. ngomong ke korban itu. Iya. Mungkin dia beranggapan biar dibalas rasanya atau fantasi dan segala macamnya lah. Mungkin dia beranggapan seperti itu yang pelaku ini. Biasanya orang kalau bilang secara langsung tuh kadang kayak confess. Iya, confess. perasaan. Ini kalau kayak gini bahan fantasi. ini agak lain ini. ini agak lain ya, agak lain. Perlu diusut yang ini. Tapi tegas aja, karena perempuan itu emang sekali udah ngasih kesempatan, lelaki itu bakal terus mencoba lebih lagi, mau minta lebih lagi Makin-makin gitu. dia lagi. Iya, makin-makin. Jadi kalau misalnya dari awal udah kita batasin, mereka nggak bakal berani ngapa-ngapain gitu. Saran kakak emang kalau misalnya untuk media ya tadi, silahkan diblok aja WA-nya, Instagramnya gitu, sampai nggak ada akses ke lelaki tersebut. Jangan sampai berinteraksi Iya, lagi. jangan sampai berinteraksi lagi. Ya, ternyata Kak, kita sebagai perempuan kalau udah berpakaian tertutup dan tetap nggak bisa selamat dari mata laki-laki. Iya, betul. Jadi kesetaraan di sini belum ada ya guys. Betul. Belum ada di sini ya. Ini harus diperjuangkan nih ya kalau di sini nih. Betul. Harus sih. Yang kakak bilang tadi, perempuan itu yang tetap menjaga, tapi laki-laki juga harus menjaga pandangannya di situ. Dengan Pandangan apa? yang tembus tuh. Dengan iman, oke? Kakak percaya mereka ini bisa mengontrol lebih baik daripada perempuan, tapi mereka juga harus bisa menjaga pandangannya, tentu tidak sampai kepada tahap fantasi tersebut.
Itu. Jangan sampai bilang juga sih ke korbannya ya. Iya, Kasian. ya Itu jadi Allah. overthinking loh kalau cewek, overthinking tiap malam Overthinking tuh. setiap malam jadinya kan. Kayak Kalau bahkan kita itu ya, bisa ini ya, beliau yang mungkin ya kita lihat Ya. dia aktif sosmednya ataupun dia nge-up kesehariannya itu segala macam bisa sampai ngedown tuh. Bisa Iya. tak nge-up lagi. Ya Kak, bisa dia vakum. Dia Ya, berencana vakum dari Oh sosial media. iya. Ya Allah kan. Meremang ya. Takut. Dia berencana vakum dari sosial media Kak. Tapi belum sih kata dia, masih rencana. Tapi kalau dari Lina sih, saran dari Lina jangan vakum. Iya, jangan vakum. Jangan Kenapa gitu Kak? Karena itu dua hal yang berbeda. Untuk beliau fokus aja untuk apa beliau nge-up kesehariannya gitu, atau beliau seorang apa? Mahasiswi? Mahasiswi vlogger. Enggak, tapi emang sering nge-up gitu. Oke. Kalau emang ada yang di-up dan itu positif dan menghasilkan, ya nggak masalah. Itu. Tapi kalau misalnya setelah itu dia berpikir Kak, nanti kan kalau misalnya foto gitu kan Kak, ngupload foto, nanti semakin jelas dong buat si ini melihat dia gitu, misalnya stalking gitu. Nah, itu tadi kita blokir Kak ya. Iya, Kalau tapi dia- mungkin dia pakai akun-akun fake gitu. Tapi kalau kita terlalu memfokuskan ke situ juga, kapan kita Kita nggak bisa Iya, kita berkembang. nggak bisa berkembang. Iya, fokus di perkembangan dirinya aja. Jangan fokus ke sana. Hantam aja yang itu. Bye gitu, bye. Pergi jauh-jauh gitu ya. Iya, jauh-jauh ya. Serem sih, gila. Itu baru-baru ini ya? Iya Kak, baru-baru ini. Wow. Separah itu ya kalau cowok nekat. Iya, Sampai bilang dia ke orangnya. sampai bilang. Gila sih. Biasanya orang tuh diam-diam loh, itu ya Kak kan. Biasa orang cuma diam-diam dan Ibaratnya- mau bilang tuh malu nggak sih? Iya, semua orang mungkin Malu. memikirkan itu tapi tidak mengatakannya gitu ya. Nggak Mm-mm, menyampaikan benar. secara langsung. Wow, bro, sadar diri bro. Jadi yang di sini sama di sini harus jalan ya. Iya. Ini jalan dulu, yang mana tuh jalan dulu kalau dia bilang tuh? Takut. Serem sih. Jangan sampai banyak yang berani seperti itu. Harapan kakak juga, sudah lah sama ini. Apa tuh, Kak? Mungkin cewek-cewek sering nonton drakor ya. Kakak pun sering nonton Iya. drakor sih. Drakor, Tapi Dacin. ya, tapi fantasi kita tolong ditahan-tahan ya gitu. Terus juga komentar kita di sosial media juga ditahan-tahan gitu. Banyak cewek yang ngomong atau merendahkan dirinya sendiri kayak Ada Kak. mau Misalnya apa Kak? kayak gimana ya? Mau nggak jadi pacar aku yang kayak gitu? Kak, ada yang lebih kayak mana vulgar, ya? Kak. Ada yang lebih kayak mana ya? Kakak lupa. Ini kalau Kak, kita sering kan scroll TikTok Iya, kan. scroll TikTok terus Pasti kan ada cowok ganteng lewatnya. Ada. Nah, cek aja tuh di komen cewek-cewek tuh cewek-cewek semua tuh susunya. Nah, yang seperti iya. itu harus ditahan. Contohnya satu ini tapi nggak yang vulgar ya. Tapi banyak loh. Ya, makanya Lina bilang kalau di sosmed ini yang pelecehan seksual tuh bukan cowok aja yang ngelakuin, cewek juga. Parahnya loh, situ. iya. Ada yang bilang kayak gini, mau kayak cek DM dong, aku udah ngechat gitu. Ya. Itu kayaknya belum vulgar. Ada loh Kak yang vulgar, tapi kalau disebut nih Kakak lupa seperti apa? takutnya kena sensor nanti. Dan ini jadi keingat ini Kak, ada salah satu ini TikTokers yang suka buat lukisan. Suka ngelukis. Oh, oke. Dia cowok, tapi dia sering ngelukisnya nggak pakai baju. Dia sambil ngelukis, mungkin karena panas atau apa ya Kak, sambil malam hari dia ngelukis nggak pakai baju, pakai ini aja, celana aja gitu, cuma nggak pakai baju aja. Biasanya malam hari tuh dingin ya. Oke, lanjut. Lanjut, terus dia banyak tuh Kak, dan dia cek di kolom komentar, bagus banget. Iya. Yang perempuan tahan yang seperti itu. Nah, yang kayak gitu yang kakak bilang, seksualnya perempuan tuh susah nahan daripada laki-laki. bahkan Mbak Jarang kan laki-laki kita lihat kayak gitu, ada, cuman jarang kayak gitu. Lebih banyaknya perempuan. Kalau Jadi cowok- perempuan juga harus menjaga. kalau cowok komen paling kayak andai cewekku secantik ini kayak gitu aja. Iya. Kalau cewek nih itu Kak komennya memang kayak Jeder yang gitu. kayak Denia gini, malahan ada yang lebih parah loh. Tapi nggak mau lah disebut. Janganlah disebut Takut ya. Lina mau sebutnya. Iya, ditahan aja. Oke. Betul. Serem sih. Yang kayak gitu tuh juga harus ditahan dari ucapannya. Makanya kakak bilang dari pikiran, dari perkataan, dan dari hati itu harus jalan gitu. Iya. Jadi
kita tahu kalau misalnya ini kan kita perbuatan kan ngetik-ngetik kayak gitu. Dan apa ya, sebanyak apapun orang melakukan, kalau itu tuh salah, tetap salah. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu tuh salah, setidaknya kalau nggak berani untuk menegur hal tersebut, jangan melakukan yang sedemikian rupa. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman sudah berani untuk menegur dan segala macam, silahkan. Karena kan TikTok ini juga punyanya umum gitu kan. Iya, Kak. Kesebut lagi mereknya. Aplikasi hitam. Iya, aplikasi hitam. Tadi Lina juga nyebut. Tapi di situ memang banyak sih bukti kalau tentang kekerasan seksualnya emang kadang memang bukan cowok aja sih yang bisa. Ya. Di media sosial sekarang kan banyak. Jadi kalau disambungkan dengan atau didekatkan dengan kesetaraan, emang harus di apa ya Kak ya? Harus diperjuangkan. Sesuai dengan tema. Oke. Jadi kita yang memperjuangkan ini bukan untuk yang lawan jenis saja, Iya. tapi untuk yang sesama kita juga kita sama-sama menjaga. Kalau teman-teman di sini emang ada yang nyablak orang ya kan, ditahan-tahan yang seperti itu tuh, ditahan-tahan untuk menggombal-gombal laki yang seperti itu, tahan. Ada masanya. Terus juga yang sesama kita, kan kalau kita sesama kan lebih akrab ya. Iya kan? Nah, jadi nggak boleh kayak gitu lah, gitu. Kayak gitu aja, santai aja. Tapi kalau misalnya yang kita tidak kenal tiba-tiba kita negur kan aneh kan? Iya, betul. Nah, gitu. Tentu ada pendekatan juga di situ ketika kita melakukan peneguran. Itu sih pesan kakak untuk sobat Himapentika FKIP Undri. Jadi silahkan melakukan kebaikan, tegur temannya kalau salah. Kalau salah ya, kalian Iya, sayang betul. sama teman kalian kan? Saya untuk kan Himapentika di hatiku. Kenapa Oke. kita di sini? Karena kita keluarga. Ya Allah. Oke, baik Kak. Kayaknya kita nggak kerasa nih. Nggak Oh iya, kerasa. udah selesai. Kayaknya Masya kita Allah. udah ada di akhir podcast deh. Pertanyaan terakhir deh Kak Lina Eh, yang melengkapi semuanya biar Oh kakak, kayaknya Kak Dania banyak kali. Iya, boleh. Enggak apa-apa. dari Kak Lina maksudnya dari Kak Lina. Dari Lina. Iya, Aduh, pertanyaan terakhir mungkin. pertanyaan terakhir. Kayaknya jangan dari Lina lagi deh. Atau kakak atau ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman Himapentika di hatiku, enggak ada yang. Kakak mau nanyain satu deh. Teman-teman di sini ketika berani untuk mengundang kakak, apa yang teman-teman harapkan? Apa yang kami harapkan setelah kami mengundang kakak? Yes. Ya ini Kak, pembicaraan yang sangat wow luar hari biasa, ini. luar Oke, biasa. kakak harap pembicaraan yang wow luar biasa hari ini dapat disiarkan Iya. juga sama teman-teman yang lain ya. Iya. Kakak berharap teman-teman di sini juga sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang harusnya kita jaga, apa yang harusnya kita tundukkan pandangannya ya, laki-laki. Oke? Oke, ya mudahan juga Ya. podcast kali ini bukan kita hanya sekedar ngobrol, sekedar sharing-sharing aja. Betul. Dan mudahan kita Memberikan manfaat tentunya buat teman-teman di luar sana. Amin. Dan juga Ini deh, kakak di Oke. sini juga bukan orang yang udah pakem banget, tapi kakak ingin berbagi Ya, kita hal yang emang kakak harusnya bagi sama teman-teman. Jadi kakak bukan orang yang luar biasa sekali, tapi kakak di sini karena ada bareng teman-teman juga. Karena teman-teman membersamai hal itu, karena teman-teman juga memperjuangkan hal yang sama. Jadi kita di sini sama-sama berjuang. Oke? Oke, Kita sama-sama belajar di sini. oke, Oke, siap. kayaknya sekian deh guys. Iya. kayaknya di sini aja ngobrolnya, tapi podcast kali ini menurut Lina best. Daging banget sih, Kak. banget. Amin. Daging Ini banget. daging banget karena emang sangat kita butuhkan saat ini kan. Oke guys. Oke guys, semoga suka sama video ini dan juga semoga teman-teman yang mungkin jadi korban ataupun yang masih belum berani untuk menyuarakan pendapatnya, mungkin dari video ini bisa menumbuhkan semangat atau keberanian Harus untuk berani. untuk menyuarakan hal-hal yang membuat kurang nyaman atau menyampaikan hal-hal yang seharusnya diperjuangkan. Betul. Ya, setelah Poka hari ini atau Poka di episode ini, dan kalian harus nonton juga di Poka-Poka berikutnya, karena di Poka-Poka berikutnya
pastinya dong temanya nggak Iya, kalah betul jauh lebih sekali. penting dari hari ini, karena hari ini juga sudah sangat luar biasa untuk kita ke depannya. Oke guys, see you next time. Dan aku Lina Afrianti. Dan saya Dania Rahmah, aku dan saya ya. Dan kakak boleh sih juga. Halo, Kakak Fitri Justi Zuliami. Mohon pamit undur Iya, kami diri. pamit undur diri juga guys. Bye-bye. Dadah. Jangan lupa nonton Poka di episode selanjutnya. See you guys. See you.